Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas modul 1.1.A.4 eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Pengajaran atau on the leash itu merupakan memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan atau upvoiding adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran dan pendidikan berbeda. Pengajaran itu adalah memberikan ilmu lahir batin kepada anak, atau profesionalitas atau penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki guru yang diaplikasikan secara pedagogik atau cara membelajarkannya dari guru terhadap anak. Sedangkan pendidikan itu adalah tuntunan atau arahan. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara berdasarkan dua hal. Yang pertama, kodrat keadaan yang terbagi menjadi dua. Kodrat zaman, yaitu isi atau irama atau konten dari pengetahuan itu sendiri. Dan yang kedua, kodrat alam, yaitu sifat atau bentuk lingkungan tempat anak itu hidup dan berkembang. Dasar yang kedua adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah substansi yang harus dicapai agar hidup berdikari dan mandiri. Berdasarkan dua hal ini, maka perwujudannya dalam pembelajaran diantaranya. Guru harus dapat mengajar dengan cara yang terbuka, penuh kasih sayang, bebas, dan melindungi siswa dengan kesejukan dan kenyamanan pikiran sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangan anak, alam, keluarga, dan lingkungannya. Sistem Among lebih banyak menerapkan tentang hubungan keluarga, guru, dan siswa, tidak lebih dari hubungan keluarga yang harus menunjukkan kasih sayang, cinta terhadap anak dan guru, dan timbal balik antara guru dan siswa. Untuk mencapai semua ini, dasar dari kodrat keadaan dan kemerdekaan yang menjadi dasar sistem Among, ini tujuannya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk siswa maupun guru itu sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu perubahan budi pekerti siswa. Budi pekerti berasal dari dua kata, budi dan pekerti. Budi sendiri ada tiga. Yang pertama cita atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Perubahan atau pembentukan budi pekerti siswa dimulai atau diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sesungguhnya dengan menajamkan pikiran, menghaluskan rasa, memperkuat kemauan, dan menyehatkan jasmani, maka keseimbangan dalam diri seorang manusia, terlebih seorang anak, akan mencapai keseimbangan. Dan dengan keseimbangan ini, kita akan mencapai kebijaksanaan yang sempurna sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Prinsip perubahan dengan teori Trikon. 1. Kontinuitas, yaitu maksudnya melanjutkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dalam hal ini kita sudah punya Pancasila. 2. Konvergensitas. Kita tidak menutup diri atau kita tidak boleh menutup diri dari budaya mancanegara atau budaya lain. Sebaliknya, kita membuka diri untuk menghasilkan budaya baru yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang ketiga, konsentrisitas. Budaya baru yang terbentuk berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermanfaat untuk masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dilakukan dengan berfokus pada pengembangan karakter mulia anak. Tidak ada kemampuan. Pembelajaran dilakukan dengan berfokus pada pengembangan karakter mulia anak, tidak pada kemampuan kognitif saja. Berdasarkan perkembangan kognitif, afektif, psikomotor, siswa, lingkungan dan keluarga, bakat dan minat, serta kompetensi awal siswa. Ada kolaborasi antara guru, sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Terutama baik guru dan siswa bebas dari tekanan apapun. Mereka bahagia karena belajar dengan sepenuh hati dan merasa yakin akan pembelajar sepanjang hayat. Terhadap sesuatu yang baru akan melalui 3 pertanyaan ini. Apakah mengandung nilai Pancasila? Apakah bermanfaat untuk orang banyak? Apakah ada perpaduan yang terjadi? Atau apakah perpaduan yang terjadi menguatkan nilai luhur budaya kita? Guru menjadi teladan, motivator, dan fasilitator yang merupakan perwujudan dari Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarsa, dan Ing Marso Sumpulada, bermuara pada kemerdekaan lahir batin. Dan yang menjadi passion saya saat ini adalah mengajar pada level yang benar. Apa yang akan lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Memerdekakan saya, guru, dan siswa. Dengan senang hati menerima siswa dengan segala bentuk keunikannya, menerima segala kelebihan dan kekurangan siswa, dan saya guru. Memetakan potensi diri saya dan siswa, kelas, sekolah, lingkungan. Saya harus memenangkan dulu hati siswa, internalisasi nilai kebaikan, dan menularkannya.
merancang strategi jitu untuk melayani kebutuhan beragam siswa, dan terutama mengajar pada level yang tepat atau mengajar siswa sesuai dengan kompetensi mereka. Yang saya lakukan lainnya, yang mencerminkan pemikiran Bapak Pendidikan kita adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat untuk nilai yang baik. Yang ketiga, mengembangkan diri sebagai guru yang berpassion digital atau teknologi. Dan yang keempat, menghayati dan mengamalkan nilai kebaikan sesuai agama yang dianut. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah saya terapkan? 3 jalannya yang terkenal: Tutpuri Handayani, Imadia Mangunkarsa, dan Imarso Songtolada. Meskipun yang terakhir ini adalah perjuangan dan penggulatan jiwa saya sepanjang hayat, dan konsep pemikiran beliau yang lain dapat dimaknai dalam dokumentasi video saya berikut ini. Demikian eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.